Halo. Jadi hari ini kita mau ke Malang. Kita bertiga. Ada Kofran tuh, Kofran. Hai guys. Ada videografer. Was. Coba. Gelap. Kehidupan. Ya, kasihan sekali guys, kehidupannya suram ternyata. Kita mau perjalanan ke kota Malang. Mau Tapi- nemuin siapa? Oh, nemuin cewek cantik di sana. Was. Penuh dengan aura dan sukma di sana. Yang Enggak, pasti kayaknya enggak fokus ini. Udah. Kita mau ketemu cewek cantik yang beraura dan punya sukma yang ayu. Wah. Aku nggak bisa berkata-kata. Jangan Udah. berkata-kata, bikin video aja. Mau tahu keseruannya? Pantengin terus, oke? Bye-bye. Ini enggak, Bang. Oke, jadi Ini tampil, Bang. aku sekarang sudah ada di Dinamika. Kofran, say hello. Halo. Hai. Kita di mana, Kofran? Di Dinamika Dinamika. Malang. Mau ngapain? Mau makan kayaknya. Oh, bukan Mau makan. Tolong ini bisa ya makan baut-baut kayak gitu bisa. Ya, kalau Bisa. ada yang mau sih, kalau apa sih. Terus by the way kok aku yang nge-vlog ini? Kan memang podcasternya situ. Nah. Loh. Iya kan. Jangan Gantian. ngadi-ngadi, gajinya nambah. gantian. Ya. Gajinya nambah. Jangan rame-rame. Jadi kita di sini mau ngadain podcast. Gimana Tria? Podcast. Kita mau podcast. Maaf, tipe. Kita mau podcast bersama. Loh, kok Ferry-nya hilang? Coba kelihatan nggak? Wah, nggak kelihatan, gelap. Ini nih, kok Ferry. Loh, gelap kok Ferry. Oh, perpindahan gelap. Nah, saya loh. itu dari Ko Ferry dari Dinamika Malang. Tunggu ya. Salesnya namanya Nela, oke? Diingat Nela. Jangan lupa kalau kesini pakai masker, oke? Pakai masker. Ada Mbak. Mbaknya malu. Mbaknya malu. Tuh, Kofran ngapain di situ? Kofran ngapain di sini? Kofran ngapain di sini? Ngapain? Bantuin pemiliknya. Kayaknya Kofran mau pindah sini sih. Ya, Malang enak guys. Kasih tahu ya. Baru tak tinggal beberapa menit udah banyak pembeli. Coba di sini ada masnya. Situ kameranya ke situ, masnya yang beli di situ. Gimana Mas? Gimana? Recommended. Mantap. Murah. Beli apa tadi? Beli apa? Beli Terima kasih sudah berbelanja di Dinamika, Mas. Besok-besok balik lagi ya, Mas. Tolong kamera bisa pindah ke sini. Nah, yang disuting di sini jangan masnya. Nanti di kolom komentar banyak yang tanya itu masnya siapa. Bagi nomor dong kan susah. Kita belum sempat minta nomor tadi. Tanya komentar netizen. Oke. Kenapa? Dengan siapa di mana? Saya Bapak Fakir. Ah. Iya. Di Dinamika beli apa tadi? Saya pelanggan di sini. Saya beli pelanggan? pakan las. Setia? Iya. Wah. Iya. Selalu beli di sini. Terus di sini. Gimana pendapatnya tentang Dinamika? Pelayanannya bagus. Bagus. Orangnya ramah. Harganya bersahabat. Mantap. Dinamika. Dinamika. Selalu belanja di sini. Wah, slogannya baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Harus dapat fee saya ini. Wah, ya ini. Oke, kita mulai ya, Ko ya. Yuk. Semoga Tuhan memberkati. Oke. Nah, Sobat Uja, kita ketemu lagi. Salam jamu. Uja bersamamu.
tadi udah lihat kan videonya. Nah, itu vlog kita di salah satu authorized dealer kita di kota tercinta Malang. Malang. Nah, kita sapa dulu. Selamat sore Ko Ferianto ya, betul ya? Betul. Waduh. Sore juga, Frans. Oke, manggilannya apa? Ko Ferry aja atau gimana manggilnya enaknya? Ya Ferry aja lah. Ferry aja ya, berarti Ya. Ferry aja gitu ya? Oh enggak ya, Ferry gitu. Oke. Ferry titik. Ferry titik, oke. Ko Ferry, ini pertama kalinya ya podcast bareng dengan Usaha Jaya, betul ya? Betul. Oke, seneng nggak Ko? Wah, senang sekali. Wah, Bakal senang. masuk YouTube ya. Oh betul, Oh. sosial media sama YouTube loh ini. Wih, Bener. hebat dong. Bener. Nah, ini gini, Ko Ferry ini salah satu authorized dealer kita yang ada di Kota Malang. Nama tokonya Dinamika, betul ya? Dinamika, betul. Saya kalau mau bikin podcast ini ya, saya harus belajar kurang lebihnya 2 hari dulu. Kenapa? Saya tuh lagi cari kata-kata yang pas untuk dinamika. Nah, karena saya ketemu dengan bosnya langsung, saya mau tanya, kenapa tuh kok pakai nama Dinamika? Wah. Dinamika. Iya. Ya, jadi seperti arti sebenarnya dinamika. Jadi kita bekerja pun menuruti dinamika kebutuhan konsumen kita. Wah. Mungkin pada waktu saya cerita dikit ya. Boleh Ko. Panjang juga enggak apa-apa. Ko. Dikit aja nanti Boleh. waktunya habis. Boleh. Jadi di awal-awal kerja usaha saya kurang lebih 25 tahun yang lalu. Lama juga Ko. Jadi waktu itu saya masih bujang, Oke. saya coba usaha sendiri. Waktu itu ya sekedar aja sewa satu petak Tempat kayak lah ya. tempat usaha ya. Kita mulai jualan barang-barang waktu itu kebanyakan bahan bangunan. Oh, masih bahan bangunan Ya. juga. Oke. Jadi jual paku, jual kawat, jual baut dan kebutuhan bengkel kecil-kecilan gitu. Oke. Awal Di Malang tapi ini. Ko? di Malang. Di Iya, Malang juga, Iya, oke. di Malang. Jadi pada waktu itu awal-awal saya usaha itu disuplai oleh sebuah usaha mereka yang kayak keliling gitu ya. Oh, kelilingan ya. Jadi Oke. semua barang yang ditawarkan ya saya coba. Oke. Itu jadi makanya saya gambarkan dengan dinamika ya. Oke. Saya kepingin tahu pasarnya ini apa. Mungkin nanti kita pilih, kita evaluasi. Oh, ini kurang laku, udah ganti aja. Dari sana terus Oh, kita oke. coba. Ya, akhirnya kita cocok di bidang teknik atau perbengkelan itu. Berarti dari 25 tahun lalu dari bahan bangunan pelan-pelan tuh merambah ke teknik gitu. Ya, betul. Wah. Jadi Oke. kita jalani dulu apa yang laku dulu kan. Oke. Jadi umpamanya ada 10 macam barang ya kita jual dulu 10 macam ini. Ternyata ada permintaan tambah lagi. Oke. Bahkan sampai 5-6 tahun kemudian kita mulai memposisikan kita harus pilih barang apa yang kita jual. Kan enggak mungkin dengan satu petak ini kita jual semua barang. Oke. Ini menarik nih guys. Ini menarik nih Sobat Uja. Kenapa? Dari sebuah kata dinamika, ternyata ceritanya wah luar biasa loh. Ya, mungkin kalau dinamika sendiri berarti pasti ada naik, ada turun, bener ya Bu ya? Iya, Bener ya. Apalagi Ko Ferry ini tadi baru kita tanya sedikit Ko Ferry ceritanya atau tentang sejarah namanya dinamika aja udah ceritanya lebar. Berarti ini orangnya udah kelihatan. Mau dia naik, mau dia turun, tetap hatinya tuh oke punya, hatinya tulus, baik banget loh. mau naik, mau turun, tapi optimis naik terus. Nah, amin guys ya. Oke. Nah, untuk di Kota Malang sendiri kok, ya kita tahu banyak toko teknik di Kota Malang. Ya, Betul. banyak juga toko bahan bangunan. Nah, berdasarkan sejarahnya Ko Ferry tadi 25 tahun dari bahan bangunan merambah ke alat teknik. Seperti yang tadi saya tanya nih, pasti ada naik, pasti ada turun. Titik naiknya Koko ini yang menurut Koko selama 25 tahun ini yang paling berkesan itu apa, Ko? Boleh sharing nggak buat kita? Kalau sepengetahuan saya kan bergerak kurang lebih 25 tahun yang lalu, cuman pada waktu itu
pembukaan atau awalnya kita jual semua barang. Oke. Kebutuhan tukang oke, kebutuhan bengkel oke, Oke. bahkan yang barang sepele-sepele pun kita jual. Oke. Tetapi kemudian setelah berjalan 5-6 tahun atau sampai tahun ke-7 kita baru memilih untuk beralih ke teknik. Oke. Tentu saja tidak bisa langsung berubah, kan tidak bisa. Kita harus jual habis barang-barang yang sudah Yang kita tidak ada mau ya. jual lagi kan. Oke, ya. Harus dihabiskan. Ini kalau saya dapat info ya dari tim desain, ini yang ada beberapa yang sudah dirangkumkan di sini. Yang pertama Malang. Kota Malang ini bukan termasuk salah satu kota yang mungkin ya industrinya tuh tinggi banget. Tapi untuk bisa survive di alat teknik ini butuh perjuangan. Nah, selain barang-barang dari perusahaan saya, PT Usaha Jaya Adi Perkasa, boleh di-sharingkan nggak, Bu? Sebenarnya selain barang-barang PT Usaha Jaya, barang-barang yang Koko pegang atau yang benar-benar bantu usahanya Koko ini barang apa sih? Tanpa merek mungkin ya, mungkin Tanpa merek, jenisnya iya. mungkin ya. Ya betul sih. Memang produknya Usaha Jaya, terutama batu resibon, itu kan menjadi faktor pendukung dari alat-alat atau benda-benda yang saya jual di toko. Oke. Jadi kalau umpamanya kebutuhan bengkel, mereka sudah punya alatnya, cuman mereka butuh mata gurindanya atau Oke. batu potongnya untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Oke. Dan di sini nama resibon itu sangat kuat. Sangat kuat ya. Saya cerita sedikit. Di awal-awal saya menjual resibon, bahkan saya itu belum tahu resibon itu benda apa, tetapi sudah ada pelanggan yang mencari batu selet, minta yang resibon, ndak mau merek lain. Nggak mau merek lain. Ndak mau merek lain. Berarti karena apa nih? Harganya? Karena atau kualitasnya. kualitasnya. Mungkin Oke, harganya nomor 2 atau kesekian. Oke. Jadi si bapak ini bilang, saya sudah cocok merek resibon, tolong dicarikan. Oke, langsung saat itu berkeinginan untuk nyetok nih ceritanya. Ya pertama pasti kepingin melayani customer kan. Oke, paham. Jadi saya sanggupi. Oke Pak, saya carikan. Saya cari info, ternyata memang ada. Dan saya cobalah. Iya Pak, boleh kirim, saya coba jual. Nah, itu masalahnya. Saya tidak tahu ternyata resibon itu banyak tiruannya. Banyak. Oke. Iya, oke. Jadi banyak yang mendompleng. Oke. Jadi pada waktu awal-awal itu saya tidak bisa membedakan Yang asli dan palsu. betul. Oke. Jadi saya belanja, saya kemudian hubungi si bapak yang berpesan sama saya itu, saya tunjukkan barangnya. Ternyata dari bapak itu saya tahu, Pak, ini betul resibon, tapi ini bukan yang asli. Justru dari customernya yang cerita. Customer yang cerita. Oke. Karena bapak ini bilang bukan yang asli, saya jadi kaget. Loh, memang ini bukan asli? Bukan Pak. Kalau yang asli ciri-cirinya kayak gini, labelnya harus gini-gini. Dari sana saya baru tahu, oh ini memang barang bagus, barang jagoan. Makanya banyak yang meniru atau memalsu. Jadi kemudian saya cari info lagi, saya harus beli ke dealernya langsung. Dari sana saya mulai jual resibon yang asli, yang betul-betul dicari orang. Ini kalau kalian para sobat Uja di luar sana yang lagi ngelihat video kali ini, podcast kali ini, kalian harus memastikan beli yang asli. Iya. Jangan sampai tertipu sama yang enggak asli. Betul. Oke. Nah, ini menarik sekali ya. Kita baru bicara resibon ini, faktor pendukung, bahan yang pendukung nih. Sebenarnya sejarah kenal resibon pertama kali pastinya bukan dari bapak ini dong, bukan dari customer ini dong. Nyari tahu resibon yang asli ini sejarahnya gimana, Bu? Ketemu ada sales yang datang atau Koko cari-cari telepon kanan kiri terus tiba-tiba ketemu nomor teleponnya atau ya apa? Ini gimana ceritanya? Jadi saya punya teman atau sahabat yang usahanya hampir sama seperti Teknik saya. juga ya. Jadi saya tanya dari dia. Saya tanya,
Saya cari resibon kok katanya punya saya nggak asli ya. Yang asli di mana? Nah, dari sana teman saya kan orang Surabaya. Oh, oke. Dia langsung menunjuk, kalau lu mau yang asli lu pasti harus ke Usaha Jaya. Oke. Usaha Betul. Jaya, oke, saya cari di buku telepon. Oke, ketemu nih kok. Ketemu, oke. Itu zaman dulu kan masih Yellow Page, itu Masih kan Yellow Page, berguna sangat ya. berguna ya. sekali, ya. Dari sana saya menghubungi, saya dari Malang, saya mau jual barang resibon. Gimana caranya? Ternyata tanggapan dari Surabaya bagus sekali. Oke Pak, saya hubungkan dengan sales dan kemudian kita bisa saling kontak. Oke, ya. Dari sana kemudian saya dapat barang yang asli itu dan berlanjut terus. Oh, sampai sekarang ya. Dari yang asalnya cuma jual ukuran 4 in, kemudian nambah ukuran lain, bahkan variasinya ada apa? Oke coba, dan ternyata barangnya betul-betul bagus dan dicari orang. Laku ya bahasanya. Laku. Nah, untuk sejarah Nippon Resibon atau Usaha Jaya kita udah dengarkan dari Dinamika, dari Ko Ferry langsung. Untuk sejarahnya Dinamika sendiri kita juga udah dengarkan. Nah, kita mau tanya lebih dalam sedikit ya. Untuk area pemasaran dari Dinamika itu sendiri, itu apakah hanya di Kota Malang atau di mana kok? Atau hanya customer oriented yang end user aja, atau juga ngelayanin kayak toko-toko lain, pabrik, atau mungkin gimana? Bisa diceritakan nggak? Ya, jadi sebenarnya pasar Resibon ini luas sekali, bahkan sampai ke daerah-daerah. Untuk mereka yang betul-betul mengutamakan safety, kualitas, mereka tidak beralih dari Resibon. Oke. Meskipun di segi harga bukan yang gimana ya, yang terbaik, pasti mereka ada pilihan yang lebih ekonomis. Oke. Tetapi untuk pilihan kualitas, Resibon ini sangat terpercaya. Wah. Bahkan jadi andalan mereka. Bahkan kemudian saya baru tahu ada bengkel tertentu yang cerita kalau saya pakai batu merek si A, Ya. memang harganya lebih murah, cuman mesin saya lebih sering rusak. Mesinnya lebih sering rusak. Oke. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Hmm. Ternyata setelah kita sharing produk Resibon itu dari presisinya itu sudah sangat tinggi. Oke. Jadi untuk biringnya, alatnya pun tidak kendala. Oke. Mungkin di betul. merek lain bentuknya sama, tapi kualitasnya beda. Ya, paham. Terutama presisinya. Dan kemudian yang kedua, efisiennya. Betul. Mereka yang bekerja sendiri, maksudnya bukan tukang ya. Jadi mereka yang mengerjakan sesuatu pribadi, mereka butuh efisien waktu juga. Kalau merek lain mungkin memang murah, tapi sebentar habis, kan harus ganti lagi. Iya, efisiensi Buka. waktu. Jadi konsentrasi kerja mereka pun terganggu di sana. Betul. Tapi kalau mereka pakai Resibon, mungkin satu bentuk yang harus diselesaikan dengan satu batu aja sudah lebih-lebih. Jadi waktu mereka efisien sampai membentuk yang diinginkan itu selesai, batunya masih tidak perlu diganti. Masih ada ya? Iya. Berarti ya. Oke. Ini berarti kalau yang saya tangkap berarti memang Ko Ferry atau Dinamika ini ngelayaninya lebih user ya. End user pasti ada. Pasti ada. Untuk kebutuhan binggil-binggil juga ada. Mereka kan sudah punya teknisi tertentu yang permintaannya memang harus Resibon. Ini menunjukkan memang kualitasnya Resibon itu terpercaya. Jadi teknisi aja dia sudah menentukan kalau ndak merek ini jangan dibeli. Oke, paham. Jadi kita melayani bengkel pasti. Bahkan ada sebagian di Malang karoseri juga. Iya, untuk kebutuhannya itu pun memang memakai ini Resibon. Kalau luarnya Malang? Luarnya Sekitarnya? Malang Melayani ada juga? Kita melayani
ada customer dari Batu Pujon, Oke. home industry, Oke. ada yang di daerah Kepanjen. Oke. Terus ada lagi kita supply ke toko-toko pengecer, ada di Turen, Dampit atau Bulu Lawang, pokoknya sekitar Malang. Sekitar Malang. Dan ya. kita memang untuk customer kita yang membeli dalam jumlah cukup, kita masukkan kategori grosir, kita kasih harga khusus yang menarik bagi mereka. Beda Dan lah ya. Beda, kita pertahankan supaya mereka tidak lari ke merek lain ataupun lari ke supplier lain. Jadi memang kita harganya kita set sampai mereka nyaman di harga ini, kita pertahankan. Nah, ini menarik Sobat Uja. Dari tadi kita agak berbicara panjang lebar sedikit, kita gali sedikit lebih dalam dari dinamika atau dari Coferi. Ternyata Coferi ini benar-benar fokus orangnya. Kita tanya sedikit mengenai dinamikanya, tentang tokonya. Dia bahasnya resibon. Dia bahasnya tentang produk yang punya kualitas. Ini benar-benar menunjukkan bahwa orangnya selain baik tadi ya, dari awal kita baru cerita sedikit, tanya sedikit, dia udah lebar, panjang lebar ceritanya. Dia orangnya baik, tulus, plus kalau dia jelaskin itu fokus. Nah, saya percaya buat kalian Sobat Uja yang ada di kota Malang, yang udah pernah ke Dinamika Malang, pastinya kenal dengan bosnya ini. Dan pastinya tahu karakternya. Bener nggaknya kalian yang nilai. Nah, mengenai Dinamika Malang sendiri, karena tugas saya di sini adalah untuk podcast Dinamika Malang beserta dengan bosnya, saya harus promosikan kota Malang termasuk toko Dinamika itu sendiri. Saya mau tanya sekarang, Coferi, katanya nih Dinamika itu ada 2 toko ya, bener nggak? Dinamika tetap satu. Tokonya cuma satu? Tetap satu. Tetap satu, oke. Cuman setelah sekian tahun saya berkembang, saya membuka outlet baru. Oh, jadi buka cabang. Ya, Namanya sama? namanya Jagalan Teknik. Oh, namanya Jagalan Teknik. Jagalan Teknik. Berarti kalau saya mau ceritakan ke para Sobat Uja yang di luar sana, boleh dibantu ya? Kalau Dinamika alamatnya di mana, Bu? Dinamika alamatnya di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Nomornya? Kafling 26, Ruko Petra. Oh. Jadi di pertokoan Petra. Oh, jadi paling gampang nih Sobat Uja, kalian cari pertokoan Petra dulu. Itu pasti kelihatan, karena tadi saya udah kunjungin ke sana. Ya, kalian sudah lihat sih tadi video vlog yang kita dibuat oleh tim kameramen dan desain tadi. Mestinya gampang kok carinya. Kalau yang Jagalan Teknik, alamatnya di mana, Bu? Jagalan Teknik alamatnya Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 11X. Oke. Deket ya ini tapi ya? Kurang lebih ya 200-300 meter lah. Oh, masih searea lah ya? Iya. Oh, so kalau barangnya nggak ada di Dinamika, ambilnya di Jagalan. Betul. Barang nggak ada di Jagalan, ambilnya di Dinamika gitu. Bisa juga. Pinter loh ini ternyata Coferinya ya. Oke, nah kita lanjutkan sedikit. Kalau kita udah tahu alamatnya, kita udah tahu bosnya, kita mau tahu produk-produknya. Coferi, produk usaha jaya yang Koko ambil apa aja sih? Boleh cerita nggak? Selain resibon pasti ya, tadi kan udah cerita resibon. Apa aja kok yang biasanya diambil? Ya, jadi sebagian besar produk usaha jaya itu saya perhatikan. Jadi saya menilai dari segi pemasaran saya mampu apa tidak. Oke. Untuk jenis batu saya yakin pasti bisa memasarkan. Bahkan kalau saya lihat perkembangannya terus di update ya. Yang terakhir saya melihat ada iron free dan lain-lainnya. Tetapi untuk produk lainnya yang saya jual chain block. Oh, chain block. Chain Oke. block Swangge itu. Ya, Swangge. Itu salah satu andalan merek saya. Oke. Jadi kalau mereka yang membutuhkan kebutuhan untuk berat serius, untuk beban-beban yang serius, butuh keamanan, butuh kekuatan, saya anjurkan untuk memakai chain block Swangge ini. Wah, Swangge guys. Di samping itu juga saya menjual barang-barang dengan merek Westlake Oke. untuk mesin bor, duduk,
Itu pun untuk mereka yang betul-betul mengerti kualitas. Jadi untuk pengoboran yang presisi, untuk waktu yang lama, saya anjurkan untuk memakai produk Westlake ini. Wah, betul. Juga perkembangan yang terakhir, ada beberapa barang dari merek Roha. Roha kita pun mulai jual. Ada kapur besi, ada kawat las, dan lain-lainnya. Oke. Banyak ya kok ternyata ya. Iya, Iya, lumayan. Pantes loh ini Dinamika dibilang authorized dealer satu-satunya di Kota Malang. Terima Benar kasih. loh, Itu pantes penghargaan yang Iya. membesarkan hati saya untuk tetap berjuang. Iya, dan untuk sobat Uja di luar sana, yang kalian perlu tahu adalah authorized dealer Usaha Jaya Adi Perkasa dengan yang non authorized pasti ada bedanya loh. Jadi untuk kalian di luar sana di Kota Malang yang cari barang berkualitas, apalagi barang-barang merek Usaha Jaya Adi Perkasa yang tadi disebutkan oleh Ko Ferry, buruan ke Dinamika atau ke Jagalan Teknik. Kenapa? Barangnya pasti, kualitasnya ada, harga bisa nego kok. Dan yang pasti orangnya juga support banget buat kalian guys. Di vlog tadi kita juga udah dengar beberapa customer kita udah bilang, customernya Dinamika ya, dia bilang wah harganya oke. Terus kemudian orangnya baik, pelayanannya baik. Dicoba deh yang belum datang ke Dinamika atau Jagalan, monggo ayo mampir gitu ya, Go, promosi ya. Betul. Oh bener ya. Silakan yang ya. butuh kualitas, yang butuh barang andalan, dan coba kalau sudah pakai Resibon tidak akan beralih ke merek lain. Asik banget. Nah, ini saya masih ada pertanyaan. Walaupun tim desain dari tadi udah kasih kode terus ya, saya ada pertanyaan beberapa. Yang pertama nih, mungkin di sesi-sesi akhir nih ya. Yang pertama, saya kayaknya ada 3 pertanyaan. Boleh masih tunggu ya 3 pertanyaan, boleh ya? Oke. Yang pertanyaan pertama, selama Ko Ferry berjualan produk dari Usaha Jaya Adi Perkasa, pasti kalau tadi pengalaman menarik berjualan atau perpindahan dari bahan bangunan ke alat teknik kan pada saat masa setelah Krismon. Betul. Nah, kalau dengan Usaha Jaya Adi Perkasa, ada kesan-kesan yang bener-bener gimana gitu nggak? Mau baik, mau jelek, monggo, nggak apa-apa, disampaikan aja. Mungkin bosnya denger jadi tahu gitu loh. Kesannya pasti baik. Kesannya pasti baik. Pasti Waduh, baik. Terima kasih. Jadi saya secara langsung pernah berkenalan dengan ownernya Usaha Jaya. Oke. Pada waktu saya mengikuti undangan tur ke Jepang. Ke Jepang ya. Oh, Jadi ya, oke. ada insentif tur kalau nggak salah. Oke. Pada waktu itu saya pertama kali mengikuti dan saya merasa langsung kerasan dalam artian merasa begitu hangat diterima, kita bisa berkomunikasi, bahkan bisa guyon-guyon dengan begitu akrab, seakan-akan tidak ada batas. Customer dengan bos itu melebur jadi satu dan saya sangat terkesan. Jadi dalam bayangan saya hari pertama kedua itu terus berpikir saya mau terus lanjut aja. Lanjut terus ini jual. Saya pertahankan, saya mau terus saja. Toh merek yang lain pun meskipun saya belum tahu, saya sudah nggak peduli aja. Resibon aja, jalan terus. Wah, terima kasih Ko. Asik loh ini Sobat Uja. Nah, pertanyaan terakhir yang ketiga. Harapannya dari Ko Ferry, seorang bos dari Dinamika Malang, itu apa ke depannya? Tidak hanya mengenai produk kita ya, pastinya tentang Dinamika sendiri atau Ko Ferry. Harapannya apa sih ke depannya ini? Ya, jadi saya tetap berharap ekonomi Indonesia bisa dipulihkan. Dari sana kalau ekonomi pulih pasti kebutuhan mereka meningkat. Dengan kebutuhan yang meningkat pasti usaha akan jalan dengan sewajarnya. Usaha lancar, rezeki ada, Amin. pasti semuanya akan suka. Amin. Aman, damai, semua berjalan dengan baik, pasti harapannya naik terus. Amin. Nah, Sobat Uja, di akhir video podcast kita kali ini, saya belajar banyak dari seorang Ko Ferry, big bossnya dari Dinamika Malang.
Ada beberapa quotes yang mungkin saya sederhanakan aja. Saya bisa sampaikan dari rangkuman awal tadi pembicaraan saya dengan Ko Ferry. Yang pertama, ada baiknya walaupun kita bekerja selama itu, seberapa lama pun Anda bekerja, ada baiknya Anda tetap punya hati yang tulus. Karena apa? Customer Anda mungkin kadang bisa menyimpang kanan dan kiri. Tapi kalau Anda tetap tulus, customer yang setia pada Anda pada akhirnya akan kembali. Betul Ko Ferry ya? Betul. Dan yang lainnya, tolong kalian pahami dulu, barang berkualitas itu pasti ada harganya. Dan jangan lupa ke dinamika, karena hanya di dinamika yang jual barang-barang berkualitas punya. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini bersama dengan Big Boss-nya Dinamika Malang. Tetap tonton terus podcast-podcast kita selanjutnya dan video-video kita selanjutnya di sosial media PT Usaha Jaya Perkasa. Dan yang terakhir, mungkin kalian nanti bisa lihat ya di bawah atau di belakang kita akan share beberapa hal termasuk alamat dari toko dan sebagainya dan sosial media yang ada di sini. Oke, salam jamu. Uja bersamamu. Ko Ferry, terima kasih. Terima kita sama-sama kasih. ya. Sehat terus. 1, 2, 3. Bye-bye Uja. Bye-bye. Bye-bye Uja. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sehat terus guys. Sudah? Oke. Terima kasih Ko Ferry. Waduh, sharingnya luar biasa ini.